Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Psikoday dan bersama kolaborasi dengan Paga TV. Oke, kesempatan kali ini sangat spesial karena Psikoday tepat di bulan Maret, 2 Maret 2025 itu mencapai usia kedua tahun. Jadi Psikoday second anniversary. Kali ini kita nggak akan lepas dengan sejarahnya Psikoday juga, yang dimana waktu launching Psikoday, grand launchingnya di tanggal 2 Maret 2023 itu ada seminar yang mendatangkan Ketua HIMSI Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, dengan moderatornya adalah sosok saat itu ya terbiasa dengan public speaking, dunia jurnalistik, ya itu adalah Mbak Dewi Yohana Espesi. Selamat datang Mbak Dewi Yohana. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih ya. Akhirnya ketemu lagi ya. Iya, ini makanya kita momennya spesial sekali karena peringatan ini di awal kita launching sudah disupport sama Mbak Dewi. Nah, di tahun kedua ini kita tentunya pasti berharap tetap bisa bersinergi terus dengan Mbak Dewi Yohana. Siap. Ya. Dan juga kita ditemenin dengan tim Psikoday yang baru bergabung juga di kita, adalah, silakan Mbak, nama lengkapnya. Mbak Mada. Mbak Mada. Nama lengkapnya? Oh, Dewi Tantri Kusuma Madani, tapi ya. biasa dipanggil Mada. Mbak Mada. Mbak Mada ini pengalamannya pernah juga menjadi jurnalis di Malang Post. Nah, sekarang menjadi guru SD SD. Tunjung Sekar 1. Tunjung Sekar 1 dan juga mensupport Psikoday juga. Ya, Nah, dong. kita kali ini mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, lebih seru lagi dengan Mbak Dewi Yohana Espesi. Nah, teman-teman, Mbak Dewi Yohana ini sosok yang luar biasa ya. Beliau ini tokoh psikologi, alumni dari psikologi UMM Universitas Muhammadiyah Malang, juga sekarang menjadi humas dari Himpunan Psikologi Cabang Malang, Himpunan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Malang. Dulu sempat bareng-bareng ya di humas HIMSI Malang. Lalu juga beliau menjadi direktur dari PT Deaza Prima Nusantara sejak tahun 2020. Juga PT Deaza ini penerbitan buku. Jadi kalau teman-teman mau nerbitin buku tuh bisa langsung ke tempatnya Mbak Dewi Yohana yang akrab dipanggil Mbak Hana. Oke, juga beliau menjadi direktur dari Good Word. Nah, Good Word ini adalah manajemen consulting, psychology training and consulting, public speaking, dan communication school. Wah, lengkap banget kan? Mbak Mada nanti kalau mau ya ikut, Boleh. siswa-siswanya juga, guru-gurunya bisa diajak. Nah, beliau punya pengalaman juga menjadi direktur Malang Post dari Jawa Post Group saat itu di tahun 2019 sampai dengan 2020. Beliau juga menjadi pemimpin redaksi di Malang Post tahun 2016 sampai dengan 2020. Juga organisasinya ada Perhumas Malang ya. Sampai sekarang masih ya Mbak Ana? Masih. Jadi humas itu bidangnya banget ya. Seluk-beluk humas Malang. Oke, juga co-founder dari Hanata Indonesia tahun 2022 sampai sekarang. Kalau boleh tahu, kalau Hanata Indonesia itu bergerak di bidang apa ya Mbak? Saat ini lebih banyak ke pendidikan gitu ya. Saya bersama dengan teman-teman di Hanata Indonesia ini, salah satunya adalah untuk pembelajaran bahasa Arab. Wah. Salah satunya itu pembelajaran bahasa Arab. Jadi ada Arabic Camp untuk teman-teman baik dari pelajar maupun masyarakat umum yang nanti pengen belajar bahasa Arab. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu fun gitu loh. Kita bikin fun. Bisa dalam jangka waktu tertentu hanya 1 minggu, 2 minggu itu bisalah berbicara dengan bahasa Arab. Jenjang pelajar itu maksudnya dari SD sampai ya orang dewasa itu. orang ya? dewasa tadi, Oke. gitu. Jadi kita siapin kurikulumnya sesuai dengan usianya. Sudah ada kurikulumnya juga. Luar biasa. Sudah ada Lengkap ya berarti semua ya. bukunya juga sudah ada. Iya, memang dunia pendidikan itu sangat Iya. akrab dengan Mbak Dewi Yohana ya. Di keluarga besarnya juga para pendidik ya.
Iya, tapi kalau untuk yang khusus di sini, saya lagi-lagi karena background saya banyak di media, terus kemudian untuk branding dan segala macamnya, jadi saya pegang yang itu tadi gitu ya, untuk branding dan juga bagaimana menyuarakan tentang pendidikan ini khususnya bahasa Arab kepada masyarakat luas. Nah, kalau khusus untuk kurikulum, terus kemudian pengajarnya, tentu bukan saya. Meskipun insya Allah saya masih bisa sih sedikit berbicara bahasa Arab ya, tapi ada teman-teman yang alumni dari Mesir, alumni dari Madinah gitu. Ada dokter yang memang khusus bahasa Arab di situ gitu. Jadi memang apa namanya ya, benar-benar yang ahlinya di sana ya. Wah, seru banget ya. Fresh. Hebat. Bisa tuh nanti ya diajak-ajakin ke sana. Bisa. Oke, pendidikannya sempat di pesantren Putri Pondok Modern Gontor ya. Wah. Iya. Gontor. Wah, makanya nih bagaimana. Tasan, nggak kaget ya. Iya, juga pernah Wi School of Communication and Information NTU Singapore. Luar biasa nih. Jadi fellowship juga. Pernah mendapat award Asia Journalism Fellowship, termasuk Foundation dan Nanyang Technological University Singapura. Nah, itu tentang apa awardnya, Mbak? Jadi begini, itu fellowship itu tadi ya, yang di awal tadi beasiswa sih Mbak itu ya. Jadi dapat beasiswa untuk Asia Journalism Fellowship tadi, itu adalah beasiswa untuk wartawan-wartawan dari negara-negara di Asia. Wah, tuh. Biasanya diambil dari satu negara itu ada perwakilan 1 sampai 2 wartawan, jurnalis. Iya, benar. Keren banget ya. Makanya ini kita mau kulik-kulik lagi ya tentang jurnalisme menggali. khususnya cara menulis. Kan beliau ini skillnya banyak ini, writing, public speaking, and Kayaknya kita communication. langsung aja ngobrol gimana? Sebentar, Iya. ini biar orang teman-teman tahu nih backgroundnya Mbak Dewi Yohana itu seperti apa nanti. Nanti bisa di googling. Oh, Ya soalnya kan sudah terkenal banget di Kota Malang kan. iya. Nah itu tadi historinya panjang tadi. Nah kita akan masuk juga nih. Kita pengen lebih tahu, lebih mendalam lagi. Gimana sih cerita pengalamannya bisa disaringkan tentang dunia jurnalistik, kok bisa kecemplung di situ, Mbak? Kecemplung atau memang apa gimana? Memang pengen niat ya, punya bakat di situ gitu. Iya, terus terang malah sebenarnya saya dulu kurang bisa menulis. Tapi kalau untuk berbicara, saya suka memang berbicara, saya suka tampil di depan banyak orang, itu terbiasa. Kalau dulu pas lagi masih mahasiswa, biasanya kalau ada kelompok, saya minta gitu. Nanti yang presentasi saya. Gitu ya. Aktif ya berarti. Nah, terus kemudian ketika mahasiswa saya aktif di organisasi. Kebetulan di Himpunan Mahasiswa Islam di HMI. Saya juga sempat menjadi ketua di HMI Komisariat Psikologi UMM. Nah, pada saat itu ya, karena sekarang ini jarang sekali mahasiswa yang menulis. Nah, itu dia. Nah, itu gimana Pada tuh saat caranya? itu banyak sekali mahasiswa yang menulis dan tulisannya dimuat di media massa dan khususnya lagi aktivis organisasi, baik mau HMI, IMM dan yang lainnya, itu tuh banyak yang tulisannya dimuat di media massa. Nah, suatu hari nih Mbak Ade, ada adik kelas saya yang tulisannya dimuat di Malang Post. Sangat sepele, saya masih ingat terus dan ini selalu saya ceritakan ketika ada pelatihan menulis, saya ceritakan gini, historisnya ya. Jadi ini ada anggota saya, dia menulis tentang bahayanya merokok. Sepele kan ya, temanya sepele hari-hari. Nah, tapi saya ini ketuanya nih. Saya belum pernah menulis, saya belum pernah mengirimkan tulisan, agak-agak malu gitu ya. Ada anggota yang bisa menulis dan dimuat di media massa. Jadi saya pengen menulis, saya mau belajar menulis, belajar sendiri. Nah, kesulitan penulis pemula itu memulainya. Betul. Idenya itu dari mana itu mereka nulis sulitnya di situ. Di kepala kita itu udah banyak banget ide yang mau dituliskan, tapi memulai kata pertama ini Gimana? gitu. Nah, akhirnya waktu itu tuh ada salah satu tips, tuliskan seluruhnya, jadi jangan sampai jeda. Ya, tuliskan semuanya. Kalaupun misalnya lagi gitu ya, jeda, ditulis aja gitu ya. Saya coba strategi itu. Saya tulis. Tapi ternyata dari kalimat pertama
kemudian kalimat kedua sampai di page selanjutnya, lo kok tulisannya aja nih. Panjang ya. Iya gitu ya. Jadi belum ada idenya. Oh. Udah. Berarti saya kemudian berpikir begini, ini kayaknya nih susah nih kalau saya belajar sendiri. Berarti saya harus belajar kepada expertnya, kepada yang ahli. Ahlinya. Ya udah, saya carilah apakah ada pelatihan menulis untuk mahasiswa. Rupanya ada pada saat itu di Malang Post dan dimuat iklannya di Jawa Post. Karena kan Malang Post ini kan Jawa Yeah. Post Group kan ya. Jadi saya ikutin di sana pelatihan menulis selama 3 hari untuk menulis berita gitu ya. Target saya sebenarnya kan menulis opini ya. Kan mahasiswa itu yang tulisannya dimuat itu kan di opini. Target saya menulis opini saja, tapi pelatihannya terkait dengan penulisan berita saya ikutin lah itu pelatihan. Habis pelatihan kemudian ada magangnya, Mbak. Ada magangnya beberapa bulan sebenarnya, 1 bulan atau 3 bulan lupa saya. Habis itu tiba-tiba ditawarin gitu. Karena mungkin sepertinya saya stand out ya waktu itu ya. Kayaknya sampai sekarang stand out terus ya. Saya ada tip nih buat teman-teman nanti kalau misalnya ada yang nonton ini ya. Jadi Yeah. waktu itu begini, supaya tulisan saya bagus, saya baca berita, ya, saya baca berita, kemudian saya ikutin alurnya. Saya ganti subjek predikatnya itu saya ganti, objeknya SPOK-nya itu saya ganti gitu ya. Alurnya saya ikutin berita di situ. Waktu itu yang saya baca saya lupa antara nyata atau Nova ya. Dulu kan ada tabloid. Iya betul. Zaman saya juga nyata gitu ya. itu Nova Iya, itu. Iya, ini kok kayaknya kelihatan usia berapa. Iya. Gamenya. Satu generasi. Gitu ya. Jadi saya baca berita di nyata itu, kemudian saya ikutin, saya gantiin lah subjeknya atau narasumbernya dengan narasumber yang saya waktu itu wawancarai. Udah saya tulis, berarti ini bagus nih gitu ya. Saya tahu bagus karena gurunya, tutornya waktu itu wartawan di Malang Post membaca, kan kita tahu nih tulisan kita yang mana nih ya. Dia lihatin pas lagi baca, kemudian dia carilah, oh Dewi Yohana, oh kayaknya itu deh. Wah, saya udah tahu nih, wah ini kayaknya oke nih gitu ya. Ya udahlah. Nah dari situ saya masih mahasiswa, Mbak. Nah iya. Saya masih mahasiswa semester 7 mungkin ya, karena belum KKN. Jadi saya kemudian ditawarin, kamu mau nggak bergabung? Gitu. Jadi pada saat itu masih boleh mahasiswa yang belum lulus kemudian bergabung di media. Saya boleh, saya mau bergabung, tapi saya sampaikan, tapi saya masih ada jadwal kuliah, nggak apa-apa ngikutin. Oh gitu ya. Jadi ceritanya begitu, Bisa Mbak. di ini inspirasinya nanti ya. Dari yang nggak bisa, kemudian pengen belajar untuk menulis opini, habis itu ditawarin. Jadi nyemplung akhirnya. Wah itu dia tapi tuh. tapi dari itu semua kan harus ada rasa suka dan niatnya nggak sih, Mbak Hana? Kan niatnya sudah ada. Niatnya kan kemauan untuk belajar Ya, menulis ya tadi itu. ya. Terus kemudian pas lagi suka itu berjalan dengan waktu. Ketika menjadi wartawan itu kita ketemu dengan banyak orang setiap hari, dengan orang-orang yang baru, berkenalan dengan orang-orang baru, terus kemudian belajar sesuatu yang baru. Iya, benar. Karena tema-temanya kan berbeda ya. Benar. Saya psikologi. Terus kemudian pada saat itu pertama kali saya ditempatkan di posnya ekonomi. Wah. Belajar ekonomi jadinya. Gitu ya. Berwirausaha. Bukan cuman wirausaha, Usaha. tapi ketika liputan ke perbankan misalnya, ada LDR. Wah ini LDR-nya bagus ini. Hah, LDR kok bagus ya? Ini long distance relationship atau bagaimana gitu. Tapi kalau di perbankan ternyata bukan gitu ya. Oh bukan LDR yang itu ya Pak ya gitu ya. Ternyata loan to deposit ratio gitu. Jadi istilah-istilah perbankan kemudian saya belajar banyak. Oke. Itu salah satunya Mbak. Seru banget kan. Jadi dapat relasi juga dengan dunia media. Beliau ini kenal sama Pak Muhajir Effendi, sama Bu Dewanti, Bu siapa lagi? Banyak. Kak Seto, terakhir kemarin itu jadi MC di Kak Seto di acara wisuda Universitas Terbuka ya di tahun 2024. Beliau juga tuh yang jadi MC-nya. Banyak kemarin juga sempat menjadi pembicara di seminar Psychoday dalam acara Indonesia Mental Health Summit 2024 ya Mbak ya. Iya. Jadi pemateri juga beliau, multitalentan. Banyak sekali. Talenta. Beliau juga menjadi MC ya Mbak waktu itu. MC atau moderator ya? Debat
pilkada, pemilihan wali kota ya, waktu itu. Moderator ya waktu itu. Moderator yang mendatangkan calon-calon wali kota Malang. Nah, juga waktu launching tentunya seminar di tahun 2023 itu. Nah, kan dunia jurnalistik ini menarik sekali ya Mbak ya. Orang psikologi itu jarang tapi yang nyemplung ke dunia psikologi gitu. Mungkin ada tipsnya nggak Mbak untuk teman-teman psikologi supaya juga lebih banyak lagi nih yang berminat untuk nyemplung juga seperti Mbak gitu. Sebenarnya begini, itu terkait dengan kemauan ya, maksudnya kemauan dan sukanya gitu, minatnya. Jadi sebenarnya salah satu pekerjaan yang tidak melihat background itu adalah jurnalis. Meskipun ada jurusan khusus gitu ya, ada fakultas khusus yang memang teman-teman misalnya yang mengambil ilmu komunikasi, terus kemudian banyak yang menjadi jurnalis. Tapi pada prakteknya pekerjaan ini tidak mensyaratkan oh ya kamu harus lulusan dari ilmu komunikasi begitu. Hanya kemauannya aja. Jadi mau nggak nih bekerja sebagai jurnalis, sebagai wartawan. Yang saya selalu sampaikan begini Mbak Ade, pekerjaan sebagai jurnalis atau sebagai wartawan ini adalah pekerjaan yang 24 hours a day. Benar. 24 jam harus siap. Ya. Bukan yang 9 to 5, bukan yang misalnya 7 to 4 gitu, bukan. Tapi 24 hours a day. Bisa jadi kita berangkat bekerja mungkin habis subuh. Bisa jadi ada yang berangkat bekerja jam 9. Ada yang mungkin baru berangkat jam 10, ada aja gitu ya. Pulangnya bisa jadi ada sore udah selesai, ada yang jam 7, ada yang 8, atau bahkan misalnya bisa lebih malam lagi. Kayak contohnya kemarin misalnya ya, yang ada liputan, ada demo, aksi demo, ya udah tunggu sampai terakhir. Nah, terakhir tidak hanya di lokasinya aja, bisa jadi kemudian wartawannya pergi ke rumah sakit karena ada yang kena, terus kemudian dirawat di rumah sakit misalnya gitu. Jadi nggak ada jamnya. Begitu. Nah, kalau teman-teman misalnya teman-teman psikologi ada yang pengen gitu, ya itu tergantung tadi maunya, minatnya. Tapi saya rasa sebenarnya kalau mau dicari-cari mungkin ada kok. Ada. Tidak harus dilestarikan tapi ya. harus ada sosialisasi, ada pengenalan begitu. Ya itulah salah satunya misi dari media online kita ya, Psikode ini yang didirikan kebetulan kan ngajak Kak Seto juga di bawah naungan PT Lari Sarafresa Internasional. Komisarisnya Kak Seto, alhamdulillah ya waktu itu belum Kak Seto masih sebagai redaktur aja ya untuk media Psikodenya. Sekarang sudah resmi beliau menjadi komisaris. Nah, waktu saya nyampaikan untuk bikin media psikologi ya, media online psikologi itu beliau support, tapi intinya terserah mau diapain. Nah itu mungkin ada tipsnya juga nggak dari Mbak Hana, kan udah pengalaman tuh manajemen suatu media gitu. Apa aja sih yang perlu dilakukan untuk kedepannya mungkin? Apa yang perlu dibutuhkan gitu ya, sarannya, masukannya gitu. Sebenarnya begini, yang namanya media itu kan berarti konsistensi dalam produksi berita begitu kan ya. Nah sampai di usia 2 tahun ini apakah teman-teman di Psikode ini sudah konsisten dalam memproduksi beritanya? Terus kemudian lagi SDM-nya, bagaimana mengarahkan SDM ini supaya tetap bersemangat. Itu ya, memang dinamikanya ya di dunia media ya, gitu ya, supaya tetap bersemangat, itu bersemangat menulisnya, bersemangat mencari beritanya, bersemangat menuliskan beritanya, memposting beritanya begitu. Jadi jangan sampai oh ya karena media online mau sekarang posting kemudian baru sebulan kemudian posting lagi misalnya gitu. Jadi benar-benar yang harus ada itu Mbak Ade ya, ada konsistensi itu. Dari segi itu. Terus ada lagi nggak dari segi apa ya, selain jurnalistiknya kan itu bagaimana mengembangkan media ini ya, medianya supaya lebih dikenal sama masyarakat, ada tipsnya lagi nggak Mbak?
Apapun media ini kan bisnis. Ya, masuk. Ini kan bisnis, bukan semata-mata bahwa ini pekerjaan atas dasar suka gitu, tapi juga harus dilihat dari nilai bisnisnya nih Mbak gitu. Mbak juga harus ada divisinya nih gitu ya. Kalau misalnya di media mainstream itu ada divisi untuk iklan dan marketingnya, berarti divisi ini juga harus ada. Gitu ya. Bagaimana? Penting itu ya Mbak ya. Kalau itu penting sih untuk kelangsungan media. Bagaimana membuat program atau membuat event atau membuat produk produk dari berita atau jurnalistik ini yang itu bisa mendatangkan income. Ya, benar. Oke, gitu. Jadi dipikirkan sejak jauh hari. Ya sama lah kayak misalnya kalau di perusahaan itu kita ada SWOT-nya gitu ya. Ini masih nuansa awal tahun, kalau misalnya belum punya agenda di 2025 berarti harus dibikin dari sekarang gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan di 2025 ini? Program-program apa nih kira-kira yang bisa mendatangkan income untuk teman-teman supaya bisa tetap survive, karena kondisinya sudah susah ya untuk media sekarang ini, berat sih, banyak gitu. media yang tumbang ya Gitu ya. Jadi tumbang. supaya tetap survive ini bagaimana, supaya tetap bertahan ini bagaimana gitu. Jadi dibutuhkan kreativitas di sana. Wes, itu dia. Iya, kreatif untuk mengembangkan medianya itu sendiri. Kalau dulu itu sempat waktu jadi direktur itu tantangannya apa Mbak? Beda kan Ya, jadi beda direktur dong. sama Pasti ada tantangan yang lebih apalagi daripada kalau sewaktu. Karena begini, salah satunya media di mana saya bekerja pada saat itu adalah media yang cukup lama. Gitu. Ya, Jadi tantangannya di mana ya? Tantangan jadi gini, seperti bisnis yang pada umumnya otomatis ada target gitu ya. Ada targetnya, bagaimana kemudian target ini bisa income-nya lebih, juga harus terus diubah, kita harus mengikuti sekarang ini trennya kemana, kita harus ikutin itu. Di sisi lain juga managing untuk SDM-nya juga tetap perlu begitu, supaya turnover-nya tidak tinggi. Jadi keluar masuk karyawannya jangan sampai tinggi begitu. Orang-orang ini bisa stay lama di media tersebut gitu, atau di media saya pada saat itu ya. Begitu sih. Jadi lebih ke sana, terus kemudian juga maintaining untuk relasi ya Mbak ya. Relasi ini kan apa ya? Bisa menjadi teman kita gitu ya, yang kita ini tidak hanya butuh pas lagi mereka placement iklan atau mengeluarkan duit. Nah, berarti kan harus ada maintenance-nya. Kita bertemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka, mendengarkan kebutuhannya apa. Kalaupun misalnya ada permasalahan, kita bisa memberikan solusi gitu. Yang itu tidak melulu uang ya. Banyak ya. Kita bisa mendiskusikan itu, kita bisa memberikan solusi kepada mereka supaya pas lagi mereka nanti ada budget untuk placement iklan, mereka akan mengingat kepada kami pada saat itu. Mbak Mada ya. masuk. Sip. Oke. Terus akhirnya kan nyemplung juga nih. Gimana tuh relasinya gitu Mbak? Sebenarnya untuk penerbitan ini sudah ada dari 2012. Oh, udah lama. Sudah cukup lama. Cuman karena pada saat itu saya masih bekerja di Malang Post ini, jadi ya tidak diseriusin. Oke. Jadi kalau misalnya ada penerbitan atau ada yang mau menerbitkan buku, ya kita terbitkan, tapi tidak ada target, dalam artian dalam 1 bulan harus menerbitkan berapa. Terus kemudian apa ya namanya ya, program dalam tahunan itu tuh harus bagaimana, tidak ada, karena niatnya dulu bikin penerbit itu untuk menerbitkan buku saya sendiri aja. Berawal dari situ ya. Berawal dari situ. Kayak usaha ya, kayak Mbak Mada kan juga punya usaha brownies nih, terima pesanan brownies juga di samping ngajar. Sampingan. Berawal dari ini dulu ya, untuk karena suka itu Karena akhirnya suka. berkembang terus sekarang. Ini Banyak. Saya nggak hitung ya, tapi ya lumayan lah gitu. Tapi banyak lah. Iya. Kemudian karena 2012 fokusnya adalah buku-buku yang saya tulis sendiri gitu. Ketika kemudian saya memutuskan untuk resign, berarti ini saya seriusin nih. Jadi kemudian saya ubah dari CV menjadi PT tadi, terus kemudian lagi juga bidang usahanya saya tambah lagi, ada event organizer. Nah gitu tuh di kalau sana, mau bikin gitu. event Mbak. Jadi supaya
di bidang penerbitan ini kan sebenarnya hampir sama, mirip-mirip sedikit lah dengan media, bukan bisnis yang sangat kalau misalnya kamu mau kaya gitu, kaya raya gitu, jangan pilih ini gitu, bisa pilih yang lain gitu ya. Jadi ada bisnis yang ada penuh perjuangan gitu lah di sana gitu. Jadi saya harus ada second usaha, second divisinya di situ. Salah satunya adalah IO ini tadi Mbak. Sebelum yang Mbak kemudian mention tadi soal apa namanya ada consulting gitu ya. Karena ketika sesudah saya tidak di media lagi, waktu saya cukup banyak ya. Dulu nggak punya waktu. Jadi sudah bisa fokus ke penerbitan itu. Bukan cuman fokus di penerbitan, tapi kemudian ada waktu lagi untuk spare-nya ke psikologi. Comeback. Gitu ya. Seperti apa itu, Mbak? Periode berapa ya waktu itu ya MC? Awal ini 2017-an. 2017 sampai kemudian 2020 atau 2019? Maksudnya kan 5 tahun ya Mbak periode ininya. Terus saya jadi pengurus pusat Apsifor. Jadi 2 tahun pertama itu. Sebelum jadi pengurus itu saya sebenarnya sudah lumayan aktif di HIMSI. Saya sebenarnya juga sudah lumayan support HIMSI melalui media. Iya. Dari ada kegiatan-kegiatan juga ya. Pertengahan tahun 2000-an itu tuh waktu itu saya sempat mengajukan ke media saya untuk membuat kolom konsultasi psikologi. Tapi support saya di bidang psikologi hanya sebatas itu saja sih. Nah, terus kemudian ketika sudah tidak di media, waktu yang tadi bekerja 24 hours a day, 7 days a week, itu berkurang gitu. Kalau dulu itu pulang dari kantor jam 11, jam 12 itu kayak biasa. Bahkan kalau lagi Arema main, saya bisa pulang jam 1, jam 2. Pas lagi ada Piala Dunia, saya pernah nginep di kantor. Nginep tuh sampai nginep di kantor. Allahu Akbar. Karena ada pertandingan yang dini hari kan ya. Iya, pertandingan dini hari. Meskipun saya tidak melakukan editing terhadap berita itu, tapi keberadaan saya waktu itu saya pemimpin redaksi di sana itu kan menjadi support gitu ya, supporting terhadap wartawan dan juga redaktur yang bekerja sampai dini hari untuk bola begitu. Jadi nah kemudian sudah tidak di sana lagi, waktu saya lebih banyak. Berarti waktu untuk psikologi ada. Nah, terus kemudian tidak hanya di organisasi di HIMSI-nya saja, terus kemudian ada request lagi misalnya pelatihan ataupun ngisi apa terkait dengan psikologi begitu. Jadi makanya kemudian ada itu tadi gitu, ada good word tadi. Lengkap wes, mau apa aja nih. Termasuk juga nyemplung di dunia kuliner ya Mbak ya. Nah, ini kuliner seperti apa itu? Asik ya. Jadi begini Mbak Ade. Gimana? Ya. Jadi kalau untuk kuliner ini benar-benar yang Masya Allah itu saya tidak pernah membayangkan sebelumnya saya akan menggeluti dunia kuliner. Karena dari saya kecil sampai kemudian di tahun 2020 bahkan 2021 saya belum merasakan enaknya atau merasakan nikmatnya melakukan masak-memasak. Ya, saya bisa memasak, ya, insya Allah rasanya juga enak pada saat itu tuh. Tapi saya belum bisa menikmati, gitu ya. Dalam artian, memasak ini benar-benar yang effort banget gitu. Waktunya juga ya. Bukan cuman waktu sih. Tenaga. Lebih ke washing dishes-nya itu saya tuh males. Gitu. Gitu. Moodnya. Saya belum bisa membedakan antara gitu ya. Kencur, terus kemudian kunci, kayak begitu-begitu, rempah-rempah pada saat itu saya belum bisa. Jadi ini sebuah pencapaian sesudah saya resign itu apa salah satunya? Bisa memasang untuk gas. Ya, nah tiba-tiba begini di tahun 2022 tiba-tiba saya pengen usaha salah satunya kuliner karena suka makan gitu kan ya. Terus ya udahlah apa nih kira-kira ya untuk usaha kuliner ini. Ternyata setelah melalui riset masyarakat Indonesia suka makanan pedas. Iya. Saya juga suka. Iya. Ada juga orang lokal suka makan pedas sih.
Jadi akhirnya saya pilih, saya tentukan saya mau di bisnis kuliner ini untuk persambalan. Oh. Nah, jadi ada aneka sambal ini Mbak. Nah, saya kasih namanya Kaya Food brandnya. Di 2022. Jadi saya melakukan trial dan error. Wes. Jadi memasak gitu ya, Mencoba berulang kali untuk sampai pas. Untuk resepnya sekarang ini dunia digital, Ya. resep itu banyak bertebaran di internet, kita bisa cari di sana. Iya. Hanya tentu saja harus ada adjustment ya. Iya. Kita sesuaikan dengan selera kita gitu ya. Pada saat itu saya mendapatkan resep ini, tapi kemudian melalui trial ini saya cari nih yang pas dengan lidah saya, yang menurut saya akan disukai oleh masyarakat. Saya harus apakah garamnya ditambah atau apanya ditambah begitu kan. Padahal saya ini nggak kuat makan pedas loh Mbak. Nah, jadi melayani penikmat sambal malah ya. Jadi ketika trial tadi saya itu siapin air kelapa muda. Jadi habis makan sambal segala macamnya itu saya cicipin, oh ini kayaknya kurang garam, berarti kan harus saya tambahin lagi supaya gramasinya pas kan ya. Jadi saya benar-benar gramnya sekian nih tiap item resepnya. Bener loh. Ya, Soalnya untuk menetralisir perut kan sama lambung. Oh iya, boleh dicoba itu. Jadi itu gitu. Terus kemudian langsung pada saat itu Mbak, akhirnya saya daftarkan juga, dapat NIB-nya. Terus kemudian halalnya juga sudah ada. Begitu alhamdulillah. Sampai sekarang meskipun kemudian merasakan nih, saya kemudian baru tahu bagaimana harga ini sangat fluktuatif. Iya, sekarang cabai lagi mahal ya katanya. Bagaimana harga cabai yang biasanya misalnya ada 40 ribuan sekian, tiba-tiba menjadi 100 ribu, bahkan sampai 120 ribu begitu. Bagaimana keluhan pedagang-pedagang di pasar. Karena saya background saya wartawan, jadi ketika saya belanja saya suka ngobrol sama penjual. Gitu. Psikologi lagi tambah. Ya. Jadi biasanya mereka menyampaikan begini, saya tanya ini, perbedaannya sekarang sama dulu apa? Kalau dulu beberapa tahun lalu gitu, yang lama dulu, harga itu mereka bisa memprediksi. Harga naik, misalnya nih, harga menjelang Idul Fitri naik. Ya udah, harga itu akan naik, stabil naiknya misalnya. Terus nanti mulai akan turun pasca Idul Fitri. Tapi kalau sekarang ini menjelang Idul Fitri bisa naik 2 kali lipat. Kemudian turun, naik lagi begitu. Atau bahkan pas lagi awal tahun sudah naik misalnya, jadi nggak bisa diprediksi. Kayak misalnya dalam setahun itu ada peak seasonnya, ada harga-harga yang naik itu di momentum-momentum apa? Oh lagi mau Idul Fitri, lagi Natal dan Tahun Baru misalnya, biasanya harga naik. Sekarang nggak ada momentum aja bisa harga naik begitu katanya. Kita kalau dulu kita bisa stok menjelang harga naik, berarti kita udah mau belanja dulu Mbak. Sekarang nggak bisa stok banyak karena bisa jadi nih kita sekarang beli sekarang. Misalnya beli kulakannya mahal, tiba-tiba besok harganya turun. Bingung jadinya. Jadi akhirnya ini membuka sesuatu yang baru, dunia yang baru. Alhamdulillah kalau misalnya sekarang saya bisa membedakan nih teman-teman gitu ya. Kunyit, kunci tadi, jahe, lengkuas itu. Terus kemudian tadi bisa lagi sukses memasang untuk gas. Jadi multi. Tapi sampai sekarang aku nggak bisa loh masang gas. Belajar dulu sama Mbak Hana. Ya harus belajar dulu nih, banyak-banyak sama Mbak Hana ini. Iya, makanya luar biasa sekali Mbak Hana itu dari skillnya, pengalamannya dan saya lihat juga sangat layak mendapatkan salah satu award dari kegiatan Indonesia IMHS. Itu diselenggarakan oleh Sikode, bekerja sama berkolaborasi dengan berbagai organisasi, media juga macam-macam ya, perusahaan. Ini banyak nih sponsornya, supporter kolaboratornya. Juga ada dengan kolaborasi dengan Alisa Khadijah ICMI Malang Raya, juga Kesehatan Mental Indonesia yang kantornya di Jakarta. Jadi di sana itu ada saat IMHS dalam rangka World Mental Health Day, itu kegiatan IMHS
ada Sikode Award-nya. Jadi banyak yang sudah mendapatkan award, termasuk juga kemarin ada Bapak Pembangunan Provinsi Bengkulu, ada Pak Suprapto. Kemarin baru-baru ini tanggal 17 Maret 2025 tepat Kota Bengkulu 306 tahun usianya. Saya juga mengenakan ini batik Bengkulu ini. Jadi harapannya Ciri khas. Sikode ini kan medianya kita nasional, berjejaring, bersinergi Berjejaring. dengan teman-teman di berbagai daerah juga. Benar. Harapannya front office-nya memang di Malang dan kita tahun ini harapannya bisa fokus juga di Bengkulu, Provinsi Bengkulu tentunya. Nah, Mbak Dewi Yohana SPC sebagai tokoh penerbitan inspiratif. Nah, jadi banyak, kebetulan juga ada mantan almarhum Gubernur Bengkulu, Pak Suprapto itu, anaknya, istrinya masih ada di Malang, Mbak. Mungkin kapan-kapan bisa sharing-sharing juga. Istri beliau itu luar biasa, beliau masih menyimpan banyak kayak batik-batik Bengkulu, terus itu juga surat-surat keterangan beliau menjadi Gubernur Bengkulu dan sangat berperan sekali. Dulu kan di Malang ada APDN ya Mbak ya, APDN Malang. Nah, salah satu penggagasnya itu Pak Suprapto, jadi mengajak orang-orang Bengkulu untuk menempuh pendidikan di APDN Malang. Makanya histori Malang dan Bengkulu ini sebenarnya bagi Sikode terutama itu sangat erat sekali. Dan Mbak Ade ini selalu membawa Bengkulu. Kayak kampung halaman ya Mbak ya. Harapannya bisa seperti Bunga Rafflesia yang di Bengkulu tempatnya, kita berharap bisa mendunia juga. Inspirasi Indonesia untuk global. Jadi itu makanya perlu tips-tips dari tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Mbak Dewi Yohana. Nah, Mbak Mada, ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup karena waktunya sangat terbatas. Nambahin pertanyaan aja dikit aja, dikit aja nah. Karena waktunya terbatas. Oke, Mbak Hana, tadi kan kita sempat bicara tentang kuliner ya. Itu gimana sih kalau misalnya mau memperluas bisnis kita tuh gimana sih? Sedikit aja tipsnya gitu gimana Mbak Hana? Oke, Mbak Mada. Jadi sebenarnya begini, kita sama-sama belajar. Karena kuliner ini sesuatu yang baru buat saya juga. Kita sama-sama belajar di Nah, karena sekarang ini dunianya dunia digital, jadi otomatis promosi di internet, khususnya di media sosial ini sangat penting ya di sana. Meskipun akhirnya banyak sekali pelaku-pelaku usaha sejenis yang melakukan hal serupa. Ya, itu. Gitu. Jadi ya sama sih kalau tadi dengan Sikode supaya konsisten untuk membuat produksi berita untuk promosi ini, berarti kita juga harus terus-menerus melakukan promosi produk kita. Begitu. Sama terkait dengan target market ya Mbak ya. Target market. Jadi kayak misalnya online-nya ada, offline-nya juga tetap harus ada sih gitu ya, sesuai dengan marketnya kita bagaimana. Jadi begitu sih. Oke. Sip. Seru banget kan kali ini bincang-bincang kita. Mungkin terakhir Mbak sebelum ditutup ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang di mana masukan gitu. Jadi sebenarnya begini, pengalaman dari hidup ya, yang namanya manusia itu kan berproses terus ya. Jadi saya tidak ingin menasehati atau apapun, ini hanya sharing aja bahwa selalu ada hal pertama kali dalam hidup kita. Betul. Jadi banget. tergantung kita ini berani melakukannya atau enggak. Benar. Kayak misalnya saya dulu tidak pernah terbayang bisa memasak dan menyukai memasak gitu. Terus kemudian ternyata saya berkecimpung di bisnis kuliner. Oh ya, ini satu lagi nih Mbak, menjelang atau pas lagi Ramadan ini saya tambah lagi nih, tidak hanya persambalan, mau ekspansi, ekspansinya lauk pauk gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan atau memberikan lauk pauk ini alternatif bagi ibu-ibu bekerja, mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya mau nyetok gitu kan, dengan harga yang terjangkau, misal mereka bisa belanja ini untuk beberapa hari, misalnya di stok kemudian di frozen kan di masing-masing gitu. Jadi ini malah langsung mendapat
mendapatkan dari apa namanya produknya dari nelayan-nelayan nih. Nah, jadi fresh untuk ikannya gitu. Jadi maksud saya adalah begini, jangan ragu ketika mau melakukan sesuatu gitu ya. Setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya itu. Nah, kemudian berserah diri kepada Tuhan gitu ya. Konsekuensi itu yang kadang orang nggak berani itu kan. Gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi semangat terus ya. Untuk selalu ada pertama kali untuk semuanya, termasuk Mbak Manda baru pertama di MCC podcast MCC, juga ada Mas Bagus juga pertama ya Mas di MCC ya. Mas Bagus sini dikit biar kelihatan teman-teman juga nih teman kita dari psikologi, alumni dari psikologi UIN Malang ya Mas ya. Boleh disapa tuh. Nah, beliau juga berkenan bergabung dengan Psikode juga untuk mensupport. Terima kasih ya Mas Bagus. Ada pertanyaan nggak buat Mbak Hana nih sebelum close? Oh iya. Singkat aja. Sini aja, sana lantai depan. Duduk aja Mas. Sebelah sini nanti nggak kedengeran kayaknya. Buat yang online-nya. Iya. Langsung aja Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Hana sungguh luar biasa. Bu Ade juga, Bu Mada ya. Ini dikelilingi oleh para orang-orang hebat semuanya di sini. Amin. Saya banyak-banyak belajar dari panjenengan semuanya gitu. Oh iya, untuk Bu Hana tadi kan seputar bisnis ya Bu ya. Ya ini kebetulan juga saya ini apa ya ada ide untuk memulai bisnis kertas gitu, kertas bungkus, terus kardus untuk makanan, untuk plastik dan lain-lainnya lah. Nah itu cuma permasalahan itu ada di keberanian, itu dari diri saya sendiri. Dari resiko-resiko itu karena pertama modal, itu yang jadi hambatan saya juga karena juga dari golongan keluarga yang cukupan, jadi ya untuk bertahan hidup aja kita juga harus survive, struggle juga, berjuang. Jadi ya itu untuk memulai agar berani gitu bagaimana ya Bu kira-kira? Nekat. Ya itu sih Anubana. Terus apa ya, ketika sudah memulai itu terkadang semangat kan yang dari tinggi terus tiba-tiba biasa gitu. Itu untuk agar stabil itu bagaimana Bu? Untuk agar bisa stabil sih gitu. Iya. Jadi ya tadi ya Mas ya, there is always be the first time for everything gitu kan ya. Selalu ada yang pertama dan berarti memang harus berani. Gitu ya. Beraninya tadi sudah berani tapi kemudian modalnya. Nah, kira-kira bagaimana, adakah cara supaya misalnya Mas bisa menjual kepada orang lain tanpa modal dulu? Jadi misalnya nih Mas Bagus cari dulu nih siapa yang butuh kardus, siapa yang butuh kotak makanan tadi, jadi direct langsung, belum ada produknya tapi Mas misalnya bisa menawarkan langsung, oke, kamu mau butuh kardus berapa, ini berapa, dia kemudian bayar, Masnya belanjain, terus kemudian udah kasih nih, berarti ini kan langsung nih ya. Sekarang kan kita bisa melakukan itu ya, belum belanja dulu tapi kita bisa menawarkan dulu. Nah dari selisih itu tadi kan nanti ada untungnya, kemudian diputar lagi, begitu. Jadi permasalahan modal seringkali menjadi masalah ya, termasuk misalnya saya juga harus memutar gitu ya. Kalau mau pengen ini ada ekspansi ini, kayak misalnya tadi saya bilang ada tambahan ya Mbak ya, ada produk ikan segar. Jadi ini saya juga menjual produk ikan segar langsung gitu dari nelayan. Terus kemudian ada produk yang siap makan dari produk ikan segar. Berarti kan saya harus ada investasi nih. Investasi untuk cold storage-nya, untuk freezer box-nya, terus kemudian bahan-bahannya. Nah, saya terus terang ini masih nol investasinya. Jadi saya bernegosiasi kepada mereka, boleh nggak saya bayar mundur? Ini hak ya. Gitu Mbak. Ramadan nggak boleh berbohong ya. Siap. Jadi untuk ikan-ikan ini sudah dikirimkan ke saya semuanya, ya. Tapi saya bayarnya nanti habis Lebaran dan mereka mau. Tapi ini sudah mulai jalan nih, gitu ya. Ikan-ikannya sudah terjual, sudah ada pembelinya. Berarti nanti saya bisa, insya Allah gitu ya. Bismillah, insya Allah bisa membayar untuk pembelian ini, begitu Mas.
Gitu. Jadi selalu ada jalan, insya Allah. Semangat Siap. Mas, sama Oke. seperti Walaupun psikode. tanpa modal pasti bisa ya kan. Amin. Seperti itu juga waktu saya sampaikan ke Kak Seto. Kak Seto ini saya bikin media Iya. psikologi ini modal nekat, Modal nekat. dengkul saya bilang. Langsung lost. Pokoknya just do it aja. Iya. Oke, gitu Terima ya kasih Bu teman-teman. Hana. Ya. Luar biasa. Baiklah, jadi karena waktunya sudah sangat terbatas, itu tadi mungkin ada kontak bisa dihubungin bagi teman-teman yang berminat mau pesan ikan atau produk-produk yang lain, mau nerbitin Bisa buku. dihubungi kemana? Oke, Mungkin ada? boleh dihubungi di bawah ini ya. Di 0813 kemudian 3336. Tiganya berarti 4 kali ya. 8979. Oke. Ya, 081 tiganya 4 kali, kemudian 8979. Iya, nah Yang mau order silakan langsung order. kring. Baiklah, jadi terima kasih sekali atas kesempatannya Mbak Hana sudah berkenan hadir di acara Psikode Second Anniversary, dan juga Mbak Mada, Mas Oke. Bagus sudah bergabung dengan Psikode. Mudah-mudahan semuanya ya makin sukses, Amin. Amin. makin semangat, Amin. makin Terkenal deh. Amin. makin yang the best lah pokoknya, terutama juga untuk Paga TV ya. Terima Iya. kasih Pak Sugi. Baiklah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Adila Resa, MPC Psikolog, Direktur dari Psikode, pamit undur diri dan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Makasih ya.